Saya malam ini mau menyampaikan satu topik saja, nanti mungkin bisa dipakai untuk bahan kita diskusi, yaitu tentang watching and subduing our mind. Ceritanya itu begini, kunci utama orang meditasi itu ternyata ini disebut sebagai master key-nya sebetulnya, atau ultimate key-nya kalau orang meditasi. Itu adalah watching and subduing the mind. Kenapa seperti itu? Watching itu mengawasi pikiran, watching the mind. Subduing the mind, menaklukkan pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu pelopor dari segala hal dalam hidup kita. Semua yang kita lakukan lewat ucapan, lewat perbuatan, tindakan, itu motivatornya pikiran. Kalau saudara sekarang mendengarkan saya, mencoba mencerna penjelasan saya ini, orang dong, agak aneh gitu loh. Mesti yo bingung, kelihatan di tampak mukanya. Apa yo? Tapi kalau oh saya paham yang dikatakan Mas Bro. Kelihatan juga di tampak mukanya. Terus kemudian di perbuatannya juga. Pikiran itu kalau tenang, gate kita ini, tingkah laku kita ini juga ikut tenang. Ikut kalem gitu loh. Tapi kalau dia gelisah, tampak di wajah, tampak di mata, tampak di tingkah laku yang misalnya saudara boring sekarang, maka kemudian gelisah, kok rampung-rampung, kok Mas Bro mantek sambil oleh ngomong dan sebagainya. Kelihatan sekali. So, kalau ada masalah, itu yang pertama-tama sekali harus dilihat adalah pikiran kita. Dan di situ kalau ada apa nanti, oh ini sedang kacau sekali. Cukup kita lihat saja. Stay di situ. Dia akan apa namanya itu ya? Luruh sendiri. Pikirannya itu akan luruh sendiri. Akan terurai sendiri. Dan kemudian hilang sudah masalahnya. Jadi kata kuncinya kalau meditasi itu adalah pikiran. Ini signifikansinya apa, Mas Bro? Signifikansinya adalah orang itu tidak harus duduk formal meditasi ketika menghadapi masalah. Kalau dia sedang bingung, nggak perlu noto seperti di VKD lah. Kalau saudara nanti ada bingung-bingung, duduk dulu di kursi, tangan begini, ya, relax. Nggak perlu begitu. Ya, Anda cukup sambil duduk, sambil makan, sambil ngapain, lihat pikiran Anda. Ini ada apa ini? Dilihat, buka ruang lebih banyak untuk dia, taklukkan pikiran di situ juga, diubah, dimodifikasi, atau dibuat dia terurai sendiri masalahnya dengan dilihat saja. Otomatis dia akan hilang. Sambil duduk, sambil ngomong, sambil berdiri, whatever. The situation that you are in, Anda bisa melakukan itu. So, the ultimate key to meditation, kuncinya itu adalah watching and subduing the mind. Yang punya kesadaran juga pikiran. Yang punya ketakutan, pikiran. Yang punya keberanian, pikiran. Yang punya kalau tidak jernih itu ya pikiran. Tapi yang punya kejernihan juga pikiran. Jadi intinya apa? Pikiran, kunci. Orang itu kalau terdistraksi oleh satu masalah, mikir hutang, patah hati, yang terluka mananya? Hatinya kan? Pikirannya kan? Itu juga nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Sampai dia bisa dilihat, oh ini yang sedang bermasalah, aku sedang ingat mantan. Aku pernah disakiti, misalnya. Atau Anda sedang di dalam kondisi, kalau Mas Putra ini kan orang psikologi itu, aku terdistraksi oleh bawaanku, bipolar disorder, ya kan, histrionik, ya, atau borderline misalnya, atau saya sedang sedang apa ya, suwong, aku agak suwong, ini kataleptik saya, matanya seperti ini. Biasanya orang kataleptik kan nggak sadar tuh Mas, ya nggak? Orang yang kayak orang skizofrenik tingkat parah itu, nggak sadar apa-apa loh. Apa dalam pengaruh obat berat itu pun kelihatan. State of mind-nya kayak gitu, kelihatan di tingkah lakunya juga. Orang yang sedang stres, sedang cemburu, sedang marah, sedang bingung, kelihatan semua. Sumbernya dari mana? Pikiran. The ultimate key. Source of suffering, source of happiness, source of mindfulness, source of lack of mindfulness, juga di pikiran. Anda bahagia atau tidak? Di pikiran. Kuncinya ada di tangan Anda.
Seperti itu. Meditasi ngapain? Hubungannya dengan ini, dengan kunci yang utama ini. Meditasi berhubungan dengan pikiran. Melihat pikiran, mengenali pikiran, mentransformasi pikiran, menundukkan pikiran. Itu dilakukan oleh meditasi. Semuanya berkaitan dengan pikiran lagi. Dan kuncinya memang di pikiran. Gitu loh. Anda bingung, Anda tidak bingung, Anda setuju, Anda tidak setuju, semuanya ada di pikiran Anda. Ya. Dan itu akan memicu pemahaman Anda itu, memicu setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, atau sekarang Anda happy atau tidak, it's state of your mind that matters. Karena itu, karena pikiran itu sangat penting, karena dia pelopor, dia yang harus dilihat, we have to watch, dia yang harus ditaklukkan, we have to subdue. Itu saja sebenarnya pikiran. Mensubdunya dengan pikiran, dengan pemahaman, dengan kesadaran, mindfulness, up to you, terserah dari Anda, atau gabungan dari semuanya itu. Yang penting, dia bisa subduing the mind. Gitu. Kalau Anda bisa mengontrol, mengelola pikiran, hidup jadi lebih enak. Aku memilih, I'm choosing to be happy every day, Anda akan bisa happy every day. Kalau Anda memilih dalam meditasi atau setelah mengawasi pikiran, Anda memilih, kok kacau banget ya aku. Setiap hari kacau, polaku selalu ini, misalnya, oke, saya lihat pikiran saya subdue ini, saya transform pikiran saya yang selalu pesimis, selalu sedikit-sedikit sumbu pendek, tahu ya? Saya nggak suka dengan orang, langsung marah. Dia baru mau ngomong kan terbiasa nih, kalau misalnya orang-orang dekat itu terbiasa, ini pasti begini, ini pasti begini, langsung marah. Ketika Anda meditasi, Anda buka ruang pikiran dan berpikir, saya memilih untuk selalu ngikutin pola itu, atau saya mau mengubah diri saya menjadi tidak gampang terprovokasi dan terseret, itu semua ada di tangan Anda. Habis meditasi saya berpikir, saya akan siap menghadapi siapapun, masalahnya apapun keluhannya, apapun masalahnya. Itu pun dari pikiran. Dan Anda bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda mengatakan, saya ini orang tidak berguna, saya ini nggak punya kemampuan, saya lemah, mikirin diri sendiri aja pusing, apalagi mikirin orang lain, itu juga yang akan terproyeksi keluar. Karena apa yang keluar, apa yang di luar ini refleksi dari dalam. Hati Anda tenang di sini, semuanya tenang. Hati Anda nggak tenang, dimanapun Anda nggak tenang. Kuncinya di pikiran. Lihat pikiran Anda, taklukkan pikiran Anda, itulah meditasi. Saya kira itu aja malam ini. Terima kasih. Nama saya Fadil. Rumah saya di Kota Gede. Saya tertarik dengan meditasi karena ingin lebih mengenal meditasi itu sendiri. Ya. Tapi dari kemarin itu cuma belajar dari YouTube dan sosial media, tapi malah bingung. Ya. Terus akhirnya saya ke IG-nya biarkan jadi ini, terus langsung malam ini ikut meditasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi yang dialami apa, Pak? Tadi yang dialami masih banyak kayak pikiran-pikiran yang sliver-sliver gitu, tapi mencoba untuk tetap memperhatikan napas. Terus kadang-kadang ada suasana yang agak susah diceritakan, kayak masuk kemana terus nanti keluar lagi ya. Oke, bagus. Terima kasih. Oke. Itu saya sedang berpikir sebetulnya. Kalau ada sebuah penelitian ilmiah digabungkan dengan meditasi itu loh. Jangan-jangan ketika dia ada satu pengalaman yang tidak terkatakan, susah dikatakan itu. Kita pakai EEG ya, mungkin gelombang otaknya sedang turbulensi loh. Dari alfa pindah beta, pindah alfa lagi, mungkin ke theta, ke delta, itu kan kita nggak tahu. Ngerti-ngerti angop, wah, terus ngerti-ngerti ngowah dewe, ngono kita nggak tahu loh apa yang terjadi di dalam otak kita, bener nggak? Mungkin ada perlu penelitian seperti itu nanti. Di Tibet sudah ada ya, para praktisi meditasi kesadaran dengan napas pakai EEG, EKG-nya juga jantung. Dia ini tensinya berapa? Setelah meditasi ternyata ada penurunan signifikan sistolik diastoliknya. Sesudah itu gelombang otaknya bagaimana? Gitu loh. Yang ikut meditasi tantra api dalam misalnya, dia langsung dalam beberapa menit, 15 menit. Ini loh, sudah kayak orang mati itu loh. Itu perlu diteliti juga. Kenapa bisa seperti itu? Napasnya juga berhenti.
hiperventilasi mungkin, saya nggak tahu. Tapi setelah itu dia normal lagi setelah keluar dari meditasi. Itu jangan-jangan Pak, ketika Anda pas sedang ada dalam satu kondisi tidak terkatakan, arek ngomongnya piye angel gitu toh. Anda mungkin di dalam gelombang-gelombang otak yang ambang. Ambang antara turu ya ora, ngalamun ya ora, melek ya ora. Makasih ya Mas, selamat datang jauh-jauh dari kota gede. Satu lagi kayaknya, Mas yang di sebelah sana. Nama saya Bisono dari Karasan, Pak. Semacam ya, apa? Bull. Ya, banteng. Ya toh? Gimana? Saya tertarik ini karena dulunya saya sudah pernah dapat cara meditasi tapi lebih berat, Pak. Apa itu? Terus bisa dibagikan? Dari bela diri. Bela diri apa? PSHT. Oh, persatuan hati teratai. Iya. Ya, gimana Pak? Kalau di PSHT lebih berat ya, lebih resiko, bahkan bisa muntah darah kalau tidak. Dari itu saya kan tertarik ingin diberitahu teman ini terus tertarik, jadi saya ingin perdalam itu biar untuk kesehatan dulu. Ya. Itu saja. Iya. Baik. Kesehatan, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, punya duit yang banyak, pasangan yang menyenangkan dan hatinya tenang, Pak. Itu nanti sehat ya. Terus nanti diperdalam dengan meditasi di sini hatinya tentram, mesti sehat, Pak, ya. Gak usah lah kita meditasi yang susah-susah. Otot kawat balung kuwo gitu. Gak penting zaman sekarang ya. Saktian tertinggi banyak duit sekarang. Karena dengan banyak duit Anda bisa menolong orang, menolong diri sendiri. Gitu Pak. Ya. Termasuk banyak duit nanti bisa ikut pelatihan meditasi yang bisa membuat Anda tambah sehat dan misalnya saya pengajarnya, saya juga tambah sehat dengan uang dari Bapak. Gitu ya. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Any other? Meditasi tadi yang dikatakan itu sebenarnya gampang sih ya Pak ya. Memang lebih mudah pada saat meditasi. Nah pada saat sedang beraktivitas, kayaknya lebih mudah, apa ya, lebih susah lah untuk terutama ini habis setelah saya baca buku tentang meditasi ala Buddhisme itu saya coba praktekkan pada saat naik motor. Memang dari pandangannya lebih apa ya, kesadarannya lebih tinggi. Tapi enggak kalau tidak dikonsentrasikan ya enggak mungkin kalau kurang latihan atau gimana saya kurang paham. Cuman kalau pada saat meditasi, cara saya hampir setiap hari meditasi, memang lebih mudah untuk controlling pikiran lontar ke sana, lontar ke sini, nanti balikin lagi ke dalam itu lebih mudah. Cuma pada saat beraktivitas, kan ada tuh Pak di Buddhisme meditasi sedang berjalan atau meditasi dengan apalah waktu berjalan apapun itu. Itu menurut Bapak solusinya seperti apa? Biar saya bisa kesadarannya lebih tinggi. Terima kasih Mas Irfan. Yang pertama memang ada tipe yang leaping out. Tahu leaping out ya? Kayak kodok loncat itu loh. Ada orang yang memang dia langsung sampai. Dia langsung duduk aja dalam kondisi yang batin yang sudah tenang. Cukup melihat pikirannya. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, cukup diluruhkan sendiri, selesai. Dengan kesadaran. Ada yang dengan resting aja. Resting itu, it's a highest form of meditation. Samatha itu konsentrasi, vipassana mindfulness, yang pakai effort, menyadari tapi masih pakai usaha. Resting ini, dia nggak pakai usaha. Karena sifat alami batin kita itu kayak gitu, tenang, damai dan bercahaya. Ketika kita sampai di situ dan stay dengan itu, resting, ya udah, di situ sudah ada mindfulness, di situ sudah ada ease, di situ ada fokus. Itu tingkat yang tertinggi sebenarnya. Oke, terus pertanyaan Anda. Kan saya tadi katakan ada orang yang bisa langsung, bisa sambil duduk aja menaklukkan pikiran. Yang masih susah, Anda boleh ini loh. Kalau sambil jalan, sambil ada masalah, tarik nafas, tapi perhatikan ketika keluarnya itu loh. Itu sangat menenangkan pikiran. Kalau saudara gelisah sekali, tarik nafas, diperhatikan, tapi lebih diperhatikan pas keluar. It's very powerful. Kalau saudara sedang di ini, tensi, sistolik, diastoliknya,
170/90. Coba lakukan itu sambil disistolik, diastolik lagi. Tarik nafas, keluarkan. Pas keluar ini diperhatikan terus. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Apalagi bisa sampai 5 menit. Saudara pasti turun. Coba dites lagi. Why? Karena sangat menenangkan. Itu salah satu teknik. Kalau Anda sedang sangat tidak nyaman, lakukan itu, Mas. Tarik nafas, keluarnya diperhatikan lebih. Itu. Yang kedua, mindfulness itu beda dengan fokus atau kesadaran yang dipusatkan ke satu hal. Mindfulness itu aware untuk semua. Relax tapi. Anda kalau fokus itu cirinya begini loh. Saya kayak kamera itu, kalau fokus saya hanya lihat yang saya lihat. Latar belakangnya blur. Ya. Tapi kalau mindfulness seperti kaca. Dia lihat semuanya. Jadi kalau Anda melihat saya ini mencoba untuk metenteng, itu fokus namanya. Tapi kalau Anda relax melihat semuanya, itu mindfulness. Saya lebih memilih yang kedua. Karena mindfulness pasti mengandung fokus. Tapi kalau fokus belum tentu mindfulness. Saya lebih memilih yang itu. Ya. Dan relax itu loh, enak Pak. Anda kerja yang nyantai aja, pakai perhatian yang sederhana aja lah. Saya kerja ini, saya sedang angkat ini, saya sedang melihat Anda dengan relax. Saya nyantai aja. Saya makan dengan enak. Ketika saya tenang, saya kan minggu-minggu lalu mengatakan, ketika pikiran Anda tenang, tidak terdistraksi oleh pikiran diskursif yang macam-macam, makan enak. Tidurnya nyak. Ada orang ngomong, Anda langsung ngerti dengan relativitas itu loh. Oh, kira-kira dia ngomongnya ini, orang mau ngomong, itu kan pengen menyampaikan pikirannya, benar nggak? Atau hatinya, dia mau meluahkan sesuatu secara psikologis itu loh. Atau ia ingin dimengerti, ya kita cukup tenang, ngerti, oh dia ngomongnya ini toh, kita paham, oh ini tadi begini, begitu. Itu akan terjadi kalau kamu pakai mindfulness yang sederhana. Tenang, gitu loh kan. Kalau kacau dia mas, saya tetap mindful loh, saya pikiran saya kesana kemari. In that position, saya katakan pakai ini tadi, tarik, keluarkan, pas keluar ini diperhatikan. Beberapa menit, Anda akan tenang. Sesudah itu Anda resting. Resting itu paling enak. Resting ini bukan berarti nggak ngapa-ngapain loh. Our natural state itu seperti lampu ini loh. Lampu ini kalau TL itu, kalau tidak ada kotor-kotornya, ya terang. Apalagi masih baru beli, ya jernih sekali. Batin kita itu bercahaya dan jernih. Jadi nggak usah berusaha, kita masuk di situ. Meditasi itu ada konsentrasi, memusatkan perhatian. Ada mindfulness, menyadari segala sesuatu. Ada yang resting di atasnya ini. Ini namanya Mahamudra atau Mahasandhi namanya. Di atas Vipassana. Saya harus pelan-pelan ngajarkan ini. Tapi ini paling sederhana kok. Relax. Orang jadi nyantai gitu loh. At ease. Karena apa? Ya dasarnya kita itu batinnya luas seperti langit. Bercahaya terang gitu loh. Kalau kita stay dengan hakikat diri kita yang sejati, nyantai enak banget, makan enak, tidurnya nyak. Pikiran banyak kemana-mana ya mas bro. Ya saya resting aja, seperti di langit itu mas. Banyak awan gelap pekat itu, kalau sudah dia mendung, jadi hujan turun ya langitnya bersih lagi. Kalau dia cuma awan biasa itu, ketiup angin nanti dia juga hilang lagi. Dia asalnya dari langit, dia akan kembali ke langit. Buah-buah pikir, emosi, turbulensi emosi, macam-macam, asalnya dari batin kita. Dia muncul di sana, bertahan mungkin beberapa saat, kalau kita biarkan, nanti hilang juga. Begitu. Nah, kalau parah sekali bagaimana Mas Bro? Kalau parah sekali, saya benci sekali, saya marah sekali, saya jealous sekali dengan seorang, saya iri benar. Harusnya dia dapatnya saya, kok dapat orang itu. Pengen tak iris-iris dia, tak santet dia misalnya seperti itu loh. Lihat pikiran Anda, rasakan yang kuat ini adalah manifestasi energi dari batin kita yang sejati. Energi yang punya kekuatan memang. Oh iya, sedang jealous. Saya sedang cemburu banget ini, iri. Pengen tak santet itu orangnya. Oh iya, ini kuat banget ini energinya. Dilihat aja, tiba-tiba dia hilang. Hilang betul. Sangat-sangat sederhana. Watching your mind, subduing your mind. Ini kayaknya, sebetulnya ini sesi kunci-kunci penting nih untuk hari ini. Dan nanti bisa memperkaya apapun tradisi meditasi yang Anda lakukan. Anda bisa sebarkan ini ke sebanyak mungkin dalam pelatihan Anda, di dalam
komunitas-komunitas Anda, kayaknya ini penting sekali diberikan sama orang supaya mereka happy, bisa menangani dirinya sendiri. Perkenalkan diri juga, ada yang belum kenal. Iya, nama saya Dewi. Kebetulan saya beberapa kali meditasi itu dalam waktu yang berdekatan. Kemudian itu ada beberapa waktu yang benar-benar nggak bisa meditasi, kayak benar-benar nggak bisa gitu. Ada aja gitu di pikiran yang benar-benar memecahkan apapun lah. Bentar, saya mau tanya, definisi nggak bisa meditasi itu apa? Kayak misalnya tiba-tiba kayak pengen gerak aja gitu tiba-tiba. Gitu. Terus kayak Masukin. atau kayak tapi ada di hari yang benar-benar tenang dan fokus dan mindful, tapi ada yang pada satu hari yang sama padahal, tapi ada waktu-waktu yang benar-benar nggak bisa. Itu kayak gimana ya Pak caranya mengatasi? Cara mengatasi, ini saya mau pakai ajaran guru-guru saya yang tua-tua, yang sepuh ya. Tetaplah bermeditasi bahkan di masa-masa yang paling sulit. Dulu ada seorang yang mengatakan pada seorang biku, saya nggak bisa meditasi. Kenapa? Sakit, terbaring, bed rest. Justru pas bed rest ini kamu juga malah sangat perlu meditasi. Meditasi itu bukan hanya ketika semuanya inline, semuanya oke, mendukung, harmonis, dan enak. Sehingga duduk langsung feeling wonderful. Saya menjadi alam semesta. Saya bersetubuh dengan kosmis. Bukan hanya dengan manusia. Misalnya, wah enak banget. Tapi nek pas kacau, agak merem pikirannya, wah, ini ngapa tadi aku, kayak wong edian, ini patung kok kayak gini. Misalnya, jengkel, pikirannya nggak bisa kemana-mana. Itu pun Anda harus tetap duduk, menyadari itu. Mindfulness meditation. Relax, disadari bahwa sekarang sedang nggak enak dan sedang kacau. Mindfulness meditation. Yang ketiga adalah resting. Merem, resting. Tarik nafas, amati yang ketika keluar, beberapa kali tarikan. Pas keluar lebih harus diperhatikan. Anda akan tenang dulu, itu akan membuat buah-buah pikir yang kacau dan nggak enak itu turun. Setelah itu resting. Resting itu nggak ngapa-ngapain, nggak mikir. 5 menit, 10 menit, relax pokoknya. Pakai rasa. Nah itu resting. Itu udah higher, one step further in meditation. Namanya Mahamudra atau Mahasana. Oke, terima kasih Mas Bram. Ya. Ya menarik soal itu tadi, betapa pentingnya pikiran, terutama waktu kita sedang latihan mindfulness. Ya. Waktu Mas Bram tadi sharing gitu ya, saya jadi teringat ini sih, cerita atau analogi dari guru mindfulness yang lain juga. Gitu. Ya. Dia pernah di tulisannya gitu ya, dia menulis sebenarnya waktu kita latihan mindfulness itu sama kayak ketika kita nonton pertandingan sepak bola. Gitu. Waktu kita nonton pertandingan sepak bola di TV terutama ya, kan seringkali ada suara-suara komentatornya gitu. Nah di latihan mindfulness gitu ya, itu pengalamannya sama ketika suara komentatornya itu kita hilangkan. Ya. Jadi kita benar-benar melihat pertandingannya dengan real, dengan apa adanya. Waktu kita latihan kan emang seringkali gitu kan. Terus tiba-tiba ada pikiran yang analisa, gitu ya. Terus tiba-tiba ada pikiran yang ngobrol sendiri, ya. Terus tiba-tiba keingat masa lalu, masa depan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, menariknya juga dengan kita latihan kayak gitu, latihan mindfulness, kita latihan meditasi gitu ya. Kita berlatih untuk pikiran kita, kesadaran kita melihat pikiran ya, atau pikiran yang melihat pikiran. Gitu. Mungkin istilahnya meta awareness ya, kesadaran yang melampaui pikiran kita sehari-hari. Nah, penjelasan seperti ini, gitu, apalagi kayak Mas Bram tadi kan berusaha menjelaskan gitu ya, resting dan lain sebagainya. Itu memang susah banget kalau hanya dijelaskan lewat teori dan kata-kata. Paling mudah memang lewat praktek ya Mas. Lewat praktek, dialami sendiri, terus akhirnya dapat apa ya, literal yang lain lah ya, pencerahan-pencerahan kecil gitu ya. Oh jadi ini udah maksudnya Mas Bram. Oh jadi ini udah maksudnya. Seringkali juga kan kesulitannya kita bisa tenang waktu pas latihan, tapi waktu kehidupan sehari-hari kok sulit gitu ya. Yes. Ada beberapa yang akhirnya menjadikan latihan mindfulness-nya atau latihan meditasinya itu pelarian aja gitu. Jadi dia nggak mampu menghadapi permasalahan terus lari ke mindfulness. Nah, saya pengen berbagi sedikit
ini yang sering saya lakukan kalau misalnya sehari-hari gitu ya, saat kondisi lagi hektik, lagi panik, susah untuk latihan formal, saya biasanya, mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah dengar ya, sering pakai istilahnya latihan mindful stop gitu ya. Stop itu singkatan sebenarnya. Jadi waktu kita lagi stres, lagi hektik, lagi panik, Ya. stop itu singkatan. S yang pertama, kita stop atau berhenti dulu dari segala aktivitas kita. Ya. Terus kemudian T yang huruf kedua T, itu kita bisa take a deep breath atau tarik nafas perlahan dan dalam. Yes. Nah, setelah sudah mulai tenang, dirasa tubuh mulai rileks, baru masuk huruf yang ketiga O, observasi atau observe kalau bahasanya Mas Bram mungkin ya, diamati aja, disaksikan aja, dilihat aja. Baru yang terakhir kalau sudah bisa tenang, biasanya di O itu juga pelan-pelan sudah muncul insight gitu ya, atau apa yang harus kita lakukan, baru kita bisa masuk ke yang P yang terakhir, proceed gitu ya, perlakukan diri dengan berfungsi atau mulai doing something terhadap aktivitas kita. Atau mungkin kalau bahasanya Mas Bram tadi, ya bisa terus ngobrol sama orang, bisa main ke pantai, bisa main ke laut, atau mungkin kalau memang masalahnya kita sudah ketemu solusinya ya bisa segera diselesaikan. Nah, dengan mengingat kata-kata itu, STOP itu kalau dari saya pribadi sih membantu banget sih untuk bisa mengintegrasikan latihan mindfulness sehari-hari ke dalam aktivitas kita yang sangat padat. Itu sih. Terakhir, menanggapi pertanyaannya Mbak Dewi ya, Mbak Dewi. Ya. Oh, Mbak Dewi. Menarik banget itu gimana caranya ketika menghadapi masa-masa sulit atau kondisi sulit waktu latihan. Nah, saya pernah baca dari guru saya juga gitu ya, dia menjawab dengan jawaban yang baik gitu ya. Di tulisannya dia jawab seperti ini. Itu sama seperti kita digaji bulanan gitu ya. Nah, ketika kita kerja gitu kan, hari pertama kita kerja, kita sulit bekerja, kok kayaknya kita nggak dapat hasil apa-apa gitu. Ya, karena belum hari terakhir ya. Iya, nah hari kedua kerja belum, hari ketiga kerja belum gitu ya. Nanti begitu hari ke-25 baru akhirnya kita dapat gaji kita. Nah, kurang lebih sebenarnya latihan meditasi gitu ya, mindfulness di hari-hari sulit juga gitu. Kok kayaknya nggak dapat apa-apa ya, kok kayaknya biasa-biasa aja ya. Sampai di satu titik akhirnya kita aware gitu. Oh ternyata waktu saya tetap melatih diri saya untuk aware dan mindful di masa-masa sulit, justru itulah yang mengajarkan saya banyak hal sehingga pada satu titik saya baru mulai sadar, oh ternyata manfaat. Kurang lebih itu. Luar biasa. Terima kasih buat Mas Bro, terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah bertanya. Ingatin saya juga sih. Ya. Banyak hal soal meditasi dan mindfulness. Terima kasih. Terima kasih. Ini tepuk tangan untuk beliau. Mas Putra ini malang melintang di dunia persilatan meditasi loh ya. Dan di sini beliau gratis membagikan ilmunya. Betapa sangat beruntungnya kita. Di sini ini pertemuan banyak sekali para pencari dan para praktisi. Jadi kalau misalnya pusat meditasi tertentu, UNK, mahasiswa Yado, LSI, Samata Bawana, MMD di Mendut, semuanya berkumpul di wihara ini, tokoh-tokohnya. Jadi saripati ilmunya itu dari Buddhisme, dari Hinduisme, Kriya Yoga, Islam, Kristen, Katolik, sampai yang misalnya yang sangat scientific ya, mindfulness-nya kayak Kabat-Zinn yang dipelajari di psikologi, ketemu semua di sini loh. Ini kelihatannya wiharanya cuma kayak gini, tempatnya cuma kayak gini, tapi jangan menyalahkan isi hanya karena bungkusnya kelihatan. Aduh, kok tempatnya kok cuma bata-bata ditumpuk-tumpuk, gak diplaster. Jangan dilihat itunya. Dan take as much as you can from this discussion. Termasuk tadi stopnya Mas Putra, tekniknya yang tadi itu. Good time, bad times, itulah yang membuat manusia hidup menjadi bermakna. Ada masa sulit, ada masa senang. Terutama masa sulit ini sebetulnya kenapa kita nggak boleh lari. Karena kita diajari banyak dari masa sulit. Masa bangkrut, masa patah hati, masa semuanya nggak nyaman. Jadi jangan lari dari situ. Kalau meditasi hanya pengen enaknya, kerja hanya pas seneng ya, gajinya nggak penuh ya Mas di akhir ya. Ya pas susah ya harus kerja, pas seneng ya harus kerja. Itulah yang membuat nanti kita orang-orang tua dikatakan, wah orang tua itu bijak karena apa? Sudah kenyang makan asam dan garam. Asam itu kalau banyak yang nggak enak, garam juga nggak enak, bikin darah tinggi. Tapi mereka sudah makan banyak sehingga bisa ngatain, oh ini loh sebetulnya hidup ini. Karena pernah rasain nggak enak, sudah ngerasain enak.
pernah rasain sulit, rasain yang mudah gitu loh. Dan kalau nggak pernah mengalami yang sulit-sulit, bagaimana mau cerita tentang yang sulit? Ya kan? Jadi even in bad times, in sick times, itu pun harus berlatih. Tuh, kalau misalnya nggak bisa meditasi, nggak bisa konsentrasi, sadar aja sedang sakit, tubuhmu boleh sakit, hatimu jangan. Kan seperti itu. Julio Iglesias itu pernah lumpuh loh ya, dari pinggang ke bawah. Dia pakai kaca di sana loh. Aku harus bisa jalan nih. Nek orang ini aku rambe bojo, anak yang seneng karo aku. Latihan pelan-pelan, latihan pelan-pelan, latihan pelan-pelan, bisa jalan lagi dia. Tapi masa-masa penantiannya dia di masa-masa yang sepi, sendiri, kering, nggak ada orang, dia harus memotivasi diri sendiri, kan harus dilalui. Masa aku hidup hanya pengen penak yang baik, pengen susah, saudara nggak lahir jadi manusia, nomor dia lahir jadi malaikat. Gitu saja dari saya. Ini ada naik motor, biasa kalau naik motor kan karena boring di jalan, tiba-tiba ngelamun. yes. Terus bayangin apalah cita-cita atau apa lah. Terus suatu saat tiba-tiba pas naik motor bayangin gitu, ada percakapan dalam saya dan tuh kamu tuh nggak perlu bayangin cita-citamu gitu. Masa depan itu ini ragam masa depan bukan sejauh pikiranmu tapi sejauh mata kamu itu loh. Kamu mobil ini loh cita-citamu naik kowe meleng kamu meleng meleng tabrak mati loh gitu loh kayak. Nah tapi yang jadi pertanyaan kayak semacam percakapan itu pikiran, itu batin atau jiwa, tapi itu nggak tahu jiwa itu maksudnya saya mengalami gangguan jiwa atau apa gitu mas. Nah itu mungkin nanti mas nanti kayaknya didiagnosis sama Mas Putra di luar ini ya. Tapi saya mau mengatakan pada Anda, even in meditation itu ada kata-kata batin. Ketika meditasi memusatkan perhatian loh. Pusatkan perhatian. Itu kan ada yang bercakap-cakap tuh. Oke, setelah memusatkan perhatian, itu tadi yang ngomong-ngomong itu bukannya pikiran dan gangguan. No. Pikiran yang mengarahkan kita ke objek itu pikiran yang bagus. Gunakan aja. Kan setelah itu balik ke objek. Tapi kalau terus tadi itu kan aku diingatkan sama pikiranku ya. Pikiranku itu di mana sekarang? Dia tuh sebenarnya kata hatiku, nurani, jiwa, roh, psike, atau apa? Engkau malah kasih do meditasi nih. Tapi kalau dia hanya sesekali bisik ya, lagi kenapa lagi? Gak apa-apa kalau dia berkala seperti itu. That's good. Kalau ada kata-kata seperti itu. Tapi berkali-kali mah ditanggapi, loh ini mau saya ngandani aku untuk fokus lagi itu siapa ya? Loh, yang menyadari ini siapa? Yang menyadari bahwa aku dikandani pikiranku ini siapa ya ini? Kesadaran. Kesadaran ini di bawahnya kesadaran apa ya? Kok sampai aku ngerti? Mikir nah itu nanti ya. Bukan mindfulness. Kalau meditasi mindfulness itu kayak Mas Putra tadi, buah-buah pikir itu sedang berkompetisi dengan kesadaran yang hanya mengetahui saja. Kalau kesadarannya lemah, yang menang ini. Surat. Kalau ini sudah agak seimbang, dia sudah agak menurun. Kalau nanti kesadarannya betul-betul kuat, ini hilang. Anda melihat hanya yang dilihat, Anda mendengar apa yang didengar, Anda membawa apa yang dibawa, menyentuh apa yang disentuh. Ada loh orang itu menghadapi orang gini, pikirannya kemana-mana. Karena dia terdistraksi oleh komentar-komentator tadi. Makanya meditasi itu kalau yang mindfulness adalah melihat apa yang dilihat, mendengar apa yang didengar, menyentuh apa yang disentuh. Makan yang dimakan, merasa apa yang dirasa, begitu. Gampang? Tidak, butuh latihan. Karena apa? Komentator-komentator itu sejak kita bayi itu sudah muncul. Kadang kita sendiri senyum ketika bayi, ngomong harus yang ngomong, kata orang Jawa banyak. Dewe. Siapa yang di sini mau tidur ketawa sendiri cekikian? Pernah nggak? Mau tidur tiba-tiba, wah, ada nggak? Yang seperti itu. Itu letupan-letupan bawah sadar, masuk ke sadar gitu loh. Itu pun disadari aja. Seninya pikiran. Dulu di sini ada temennya Mas Putra, namanya Mas Regis, tahu ya? Meditasi di sini lama, pindah ke mana itu? Ke New England ya, di Scotland dia belajar mindfulness meditation juga, bikin buku, masuk diundang di Kick and Be. Sekarang saya ingin menantang saudara, latihan yang bagus, dapat realisasi, bikin buku, masuk ke Kick and Be. Saya nanti bisa jadi penonton saudara. Semuanya sehat, banyak rezeki, panjang umur dan bahagia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Atur